hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus-menerus menganugerahi kita sampai detik ini nikmat, rahmat, karunia dan rezeki ya, sehingga bisa kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita usahakan bisa menghantarkan kita kepada jalan yang lurus, yang sehingga semua kita semoga termasuk orang-orang yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam berjalan kita pasti tersandung dengan hilaf dan dosa. Dan semoga hari ini kita berharap semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan pun dalam menempuh jalan Allah itu pada akhirnya semoga kita dianugerahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang situasi pandemi ini belum selesai, sehingga memang sedikit agak dibatasi tentang berkerumun. Nah, sehingga kita hanya berdua saja ya. Nah, Anda sudah dipastikan tadi sehat kan, sudah swab negatif, saya pun sudah swab negatif. Nah, sudah lama nggak ngumpul kayak gini ya kita. Ya. Nah, saya mau tanya, apa Anda rindu nggak ngaji sih? Rindu nggak sih saya? Rindu ya. Kalau ketemu Ustaz, Masya Allah. Terakhir teh pas Sabtu Kurban. Oke. Oh iya, yang di sana ya? Ya, Jangan nah. Ciporeat ya? Ciporeat. Saya ingatkan. Kalau saya boleh ingatkan, Anda jangan rindulah. Anda nggak akan kuat. Biar aku aja. Nah, dengan pandemi ini tidak jarang akhirnya orang futur iman hingga lupa kewajibannya thalabul ilmi. Bablas tuh ada yang begitu. Jadi agama ini datang sejak lama ketika Taurat, Zabur, Injil termasuk Al-Quran itu kan membawa penjelasan wahyu dari Allah. Nah, saat agama datang ada sikap orang pertama, mereka orang-orang yang dinamakan oleh Al-Quran itu kafir. Nah, siapa mereka? Itu orang-orang yang memang mendustakan agama atau kebenaran itu, bahkan tak sedikit di antara mereka menolak keras. Sampai mereka dinamai pada waktu itu musyrikin Mekah. Nah, dan tidak sedikit pula di antara mereka yang mendapat agama, di dalam Al-Quran dikatakan ada pula orang yang terperdaya oleh agama. Nah, orang yang baik menyambut agama maka dinamai orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang beriman, yang menjunjung agama, salah satunya selalu menghidupkan ilmu pengetahuan. Maka kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli minal muslim, sudah fardu hukumnya. Bahkan tanpa ilmu banyak hal-hal yang tersembunyi, tidak terungkap, bahkan yang sudah jelas ada tuntunannya pun tidak terbongkar karena nggak mau mencari ilmu. Nah, termasuk tema kita pagi ini. Ini syuting kita di Turki ya ini ya? Turki ya, betul ya? Turki. Anggaplah di Turki aja lah. Ini Bandung kan lagi PSBB, ini Turki. Kita di Turki loh pemirsa, ini lagi di Turki loh. Ya, gitu. Bisik gitu ya. Nah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, yang pertama, manusia itu harus mengetahui tentang penciptaannya. Pertama tuh. Setelah dia mengetahui penciptaannya, diharapkan dia tahu sejarah hidupnya. Nah, sehingga sekian banyak, baik itu di dalam Al-Quran atau banyak tulisan, sejarah itu selalu menghiasi kehidupan manusia. Baik itu yang bertintakan emas atau yang bertintakan lumpur. Ada sejarah emas itu orang-orang yang baik dan terpuji, bahkan satu hal yang akan membuat terpuji jika kita meneladani mereka. Ada pula orang-orang yang menorehkan hidupnya hanya menyisakan sejarah tulisannya dari lumpur, kayak Fir'aun itu kan. Itu orang yang jangan diikuti. Anda sekolah sampai tingkat apa? Alhamdulillah. S1. Selama Anda berteman sampai S1, ada nggak satu teman Anda yang namanya Fir'aun? Ada nggak? Nah, baik itu dari kelompok muslim atau non muslim pun nggak ada namanya Fir'aun.
Coba Anda mau searching tuh di Instagram tuh, Fir'aun ada nggak? Nggak ada itu. Karena semua orang sepakat itu orang yang menorehkan sejarah yang buruk. Gagal dia mengemban tugas dari Allah. Sampai akhirnya pun, di ujung usianya pun ditenggelamkan di Laut Merah. Itu loh. Nah, kini giliran kita mau jadi yang mana gitu loh. Kita kesempatan terbatas, teman-teman. Apa jadinya kalau manusia umurnya nggak dibatasi? Bahaya. Seandainya Qarun hidupnya nggak dibatasi umur, mungkin dia orang yang pertama atau orang terkaya hari ini, bukan Bill Gates mungkin. Qarun lah pasti orangnya. Kalau Fir'aun nggak mati, mungkin kita pun sedang ditindas Fir'aun. Kalau ilmuwan nggak mati, dia sudah buat apa? Nah, giliran kita sekarang hidup dan kita tahu kita akan dibatasi mati. Kalau kita gagah menemukan sejarah hidup kita, dikhawatirkan hidup kita kehilangan makna. Bahkan menyimpang dari misi sang pencipta. Akhirnya kita akan menjadi orang yang merugi. Nauzubillahi min dzalik. Maka agar mengingatkan kita, sosok yang pertama kali makhluk yang Allah ciptakan di bumi, namanya siapa tuh? Nabi Adam. Nabi Adam. Pernahkah Anda mencari, menelusuri Adam itu artinya apa ya? Ada yang tahu teman-teman? Tapi tidak tahu Pak. Nah, sekian banyak kita terpesona, terhenti di nama. Nama tuh ada artinya gitu loh. Nama setiap kata di Quran itu pasti ada maksudnya. Adam itu artinya ketiadaan. Allah itu wajib wujud, mustahil Adam. Artinya tidak ada. Sosok Nabi pertama itu mengingatkan kepada kita, kita pun tadinya tidak ada. Percaya nggak? Percaya. Nah, dengan peralihan, pergeseran, perubahan dari tidak ada menjadi ada, diharapkan dengan akal yang sudah Allah anugerahkan, muncul pertanyaan, yang mengadakan itu siapa? Ini siapa yang megang, yang nyimpen ini siapa ini? Pasti ada orangnya, nggak mungkin nggak. Apa ada tetos di ayam? Wah mungkin. Ini yang mengadakan ini gelas siapa? Tadinya nggak ada ini gelas. Harus ada orangnya ini. Siapa yang pasang kaca ini? Nah, orang kok sampai banyak orang nggak sempat berpikir ke sana saja. Yang menciptakan satu siapa sih? Apa ini nggak ada kerjaan atau emang sepi orderan atau apa sih? Nah, apa yang Allah ciptakan itu kan beragam. Ada jin, Allah ciptakan dari api. Ada malaikat dari cahaya. Ada tumbuhan hewan dari air. Manusia pun tercipta dari air, tanah, atau mungkin dari atain nutfah, setetes air. Oke. Lupa lagi nama teman-teman? Eri, oke. Agar manusia tidak lupa, maka yang pertama dia harus paham dulu. Supaya paham, Allah kasih simbol di Quran. Sejauh Anda baca Quran, kata apa yang diartikan oleh ulama itu manusia? Coba. Insan, apalagi? Anas, apalagi? Basharon. Ada 3 kata yang artinya manusia sama. Tapi kebanyakan orang terpesona, gak kritis. Loh, kenapa beda? Ini maksudnya apa? Al-Quran itu mengandung hudan, bayinat, furqan. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Basharon, insan, anas, hudan. Supaya jelas perbedaannya butuh bayinat, penjelasan. Sehingga muncul furqan. Bedanya apa sih? Begitu. Dan itu akan pada akhirnya bicara tentang fungsi yang Allah amanatkan kepada manusia. Apa yang diamanatkan itulah yang menjadi tugas berat kita. Kalau kita gagal, kita dinilai khianat.
Dan khianat itu ada pada sisi orang munafik. Dan munafik itu tempat kembalinya neraka. Bahkan fi asfali minan nar. Neraka yang paling dasar. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama nih, basyaron. Wa iz qala lil malaikati inni khaliqon basyaron min salsalin min hama'in masnun. Itu surah Al-Hijr ayat 27 itu. Nah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan basyaron, manusia. Di kali pertama, saat manusia belum ada, kalimat Al-Quran, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah. Adam alaihissalam itu penciptaannya langsung oleh Allah tanpa bantuan perantara manusia. Sebut saja itu sebab ilahiyah. Kalau setelah itu, anak cucunya termasuk kita melalui sebab insaniyah. Lewat pernikahan dan perkawinan. Sehingga semua kita pasti punya ibu dan pasti punya bapak. Cung, yang nggak punya ibu nggak cung. Ada yang selain itu sebagai bukti bahwa manusia yang menciptakan Allah bukan bapak dan ibu kita lewat kejadian penciptaan Isa putra Maryam. Tidak melalui perkawinan, tidak melalui pernikahan. Disentuh laki-laki pun tidak. Kalau hari ini ada orang ngomong, ada perempuan ngomong, saya hamil sebagai tanda kuasa Allah, saya nggak nikah, saya nggak kawin, disentuh pun tidak, jangan percaya. Jangan percaya. Neng, nah hamil, ira nikahna, ima ku Allah weh, qadarullah. Tong percaya, dia bohong. Ya duka abi, ima qadarullah weh. Tos rezeki abi, mau nyok gitu. Wah mungkin bro, nggak mungkin. Makanya wanita yang seperti itu, Allah kehendaki cuma Maryam saja, tidak akan berulang. Nah, sebagai bantahan bahwa manusia itu bukan ciptaan manusia. Sekian banyak orang menikah, sudah melaksanakan perkawinan, bertahun-tahun nggak punya anak, karena memang nggak ada orang yang bisa buat anak. Cung, siapa di antara teman-teman yang bisa bikin anak? Ayo, Anda bisa nggak? Coba saya pesan, coba. Pesan coba saya, 5 sok, cik pesan. Nggak ada yang bisa. Ya, soalnya yuk budak kan emang nyun saya gagabah ting. Gitu. Makanya dilibatkan kita proses penciptaan itu supaya ada yang ngurus. Sudah melalui proses perkawinan pun sekian banyak orang nggak mau memegang amanat, dijual anaknya, dibuang, dibunuh bahkan. Itu fenomena sekarang loh itu. Dan itu dosa besar. Maka bersyukurlah kepada Allah kita mendapat anugerah orang tua yang sabar membesarkan kita, rela menginfakkan harta kepada kita, memperjuangkan kita. Sekian banyak orang-orang anak yang dilahirkan tidak seberuntung kita. Benar tidak? Pernah mendengar ada orang nemuin bayi di tong sampah? Sering. Siapa pelakunya? Setan. Ya manusia lah. Siapa? Ya ibunya. Masa tetangganya? Gitu. Nah, selama Anda membaca Quran, nih, lupa lagi siapa itu nama? Eri. Basyaron itu manusia. Pernah dengar nggak? Wa basyiril sabirin. Pernah dengar? Nah, artinya apa tuh? Baik. Wa basyiril sabirin, dan kabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Inna arsalnaka syahidan, inna arsalnaka basyiron wa nazira. Tidaklah aku diutus, kata Nabi, kecuali aku sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Maksudnya apa ya? Manusia yang Allah ciptakan itu dalam jiwanya, dalam batinnya, semua mengharapkan hidupnya bahagia.
Kalau ada orang saya apa nggak mau bahagia, lain jelema eta aslinya. Itu bukan orang berarti. Orang itu walaupun casingnya beda-beda, kulitnya nggak sama, tingginya nggak sama, hatinya ingin bahagia semuanya. Itu basaron. Tapi kenapa celaka yang didapat, duka yang didapat, sedih yang diperoleh, dia salah jalan. Maka agama memperkenalkan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Untuk bahagia itu ada jalan yang ditempuh. Puncaknya sorga. Tapi orang serta-merta terbujuk rayu nafsu dan setan, akhirnya bahagia berubah menjadi duka dan sengsara. Orang menikah tujuannya apa? Bahagia, man. Bahagia pasti. Apa setiap orang menikah bahagia? Tidak. Apa buktinya? Cerai. Bahkan tak sedikit berujung permusuhan, bahkan tak sedikit nyawa melayang oleh orang yang dicintainya. Istrinya dibunuh oleh suaminya, suaminya dibunuh sama istrinya. Lah gimana, katanya saling mencintai, gimana sih? Gitu gak pakai ilmu itu. Bahasa itu ingin bahagia. Nah, Anda datang ke sini ingin bahagia nggak? Nah, kenapa jadi sumpek? Ada yang salah berarti. Mungkin niatnya nggak mantap. Maka kebahagiaan akan didapatkan siapapun yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita merasa beriman dan aktivitas yang kita kerjakan amal soleh tidak bahagia, dipertanyakan amal itu. Lihat surah Ar-Ra'd ayat 29. Walladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu dibuktikan iman itu dengan wujud nyata amal soleh, tuba lahum, Allah anugerahkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Dan terbukti peristiwa di hati itu bukan kita yang ngatur, Allah yang mengatur. Maka Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Mas Heru, Anda punya hati? Punya ya? Hati Anda punya siapa? Oke. Kalau punya Anda, bisakah kau buat situasi hatimu sedih sekarang? Saya yakin Anda kesulitan. Nangis kamu sekarang. Bingung harus ada alasannya apa? Cerik. Mencari kanaon. Berarti bukan kita yang mengendalikan, tapi kalau iman kita nyambung, setiap amal soleh yang dilahirkan oleh orang itu, Allah kasih kode, hatinya diberikan kebahagiaan. Maka kalau kita ngaji gak bahagia, dipertanyakan. Kalau kita sholat gak bahagia, dipertanyakan. Saya sering kali bingung, ada orang datang ke masjid, sholat tepat waktu udah bener, sholat tepat waktu udah bener, habis sholat kayak yang bingung, bingung kunaon, liur, gak ngerti nih, kayaknya gak ngerti nih orang nih. Harus bahagia. Sepakat gak kalau agama Islam itu untuk membahagiakan orang salah satunya? Sepakat. Pastilah, ngapain bikin sumpah orang gak mau. Nah tuh basaron. Maka basaron ini maknanya banyak. Kalau kita melihat peristiwanya Maryam itu menggunakan basaron. Saya tidak disentuh dengan basaron, aku nggak disentuh dengan orang. Disentuh dalam arti apa tuh? Perkawinan. Satu, basaron itu makhluk yang punya kebutuhan biologis. Anda, saya semua. Kalau kebutuhan biologis gak terpenuhi, dia tidak akan bahagia. Stres dia. Bisa brutal dia. Makan, biologis bukan? Sekian banyak orang makan biologis, bro. Ini makan. Sekian banyak orang gak dapat makan bisa brutal. Nah, makan, apalagi minum, apalagi tidur, apalagi punya pasangan, itu biologis, brother. Maka lamun eta tidak terpenuhi, ngahiung tasirah ta. Cung yang jomblo ngacung. Allahu Akbar, tunggu apa? Pasti ngahiung ente. Kiru.
Dalam kesendirian di balik dinding Anda pasti sering meratapi diri Anda. Wahai Allah, kenapa kau belum datangkan seorang ukhti yang solehah? Kenapa ya Allah? Kaca atuh senang gitu. Oh, doain ya. Oke. Mudah-mudahan semua dianugerahkan pasangan yang soleh dan soleha. Maka kata Nabi, salah satu amal yang harus disegerakan itu menikah. Di situ ada kebutuhan biologis. Kamu gak akan kuat saat kebutuhan itu mendesak, sehingga tak sedikit orang sampai terjerumus perzinahan karena gak tahan dia. Sangat mendesak, terkuat. Kaya lapar, gak ada makanan, mendesak. Orang siapa tega mencuri itu. Biologis. Kalau mau bahagia, kebutuhan biologisnya penuhi. Tapi jangan melampaui batas. Batasan istri ya 4, udah jangan lebih. Kalau belum kenyang. Dibatasi, kalau enggak bahaya. Bahaya, orang kaya seenaknya bahaya itu. Lah kita gak kebagian. Agama membolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan tidak terbatas. Wah, orang kaya ya enak. Lah kita yang miskin, saya tadi hidup kawin deh. Dibatasi 4 supaya yang lain kebagian gitu loh. Kalau nggak dibatasi bahaya. Makan pun sama, kulu wasrobu wala tusrifun. Makan minumlah tapi jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas orangnya kebagian. Namanya intoleran. Sorongan gitu. Jadi tawaran batulnya ngeri itu. Nah tuh. Jadi kebutuhan biologis apa yang Anda belum terpenuhi, penuhi. Kalau enggak, kamu akan bahagia loh. Bahkan sekian banyak orang jadi kufur nikmat sama Allah karena enggak terpenuhi biologisnya. Satu. Nah, basaron yang kedua, manusia itu adalah makhluk yang psikologis. Orang yang hari ini jahat biasanya masa kecilnya buruk. Biasanya. Orang yang hari ini baik karena memang psikologisnya bagus. Maka ada psikiater tuh. Psikologis tuh. Kejiwaan. Sehingga rasa sakit yang dialami manusia, jangan salah, dia akan berbuat lebih sadis dari apa yang dirasakannya itu. Sekian banyak pembunuhan diakibatkan caci maki. Pernah dengar? Pernah. Sekian banyak pembunuhan orang rela mutilasi karena dikecewakan oleh orang. Psikologis. Psikologis ini kalau nggak dibentengi dengan Al-Quran, manusia akan penuh dengan dendam. Karena masing-masing kita pasti pernah diperlakukan tidak enak oleh teman, oleh tetangga, oleh saudara, pasti. Betul? Dicaci lah, dimaki lah, diejek lah, disepelekan lah, direndahkan lah. Kalau gak ada agama, bisa kenapa kau bunuh dia? Dendam saya. Motifnya dendam. Ternyata yang telah terjadi pembunuhan seorang begini, motivasinya dendam. Gara-gara uang 1.000 perak bisa ngebunuh. Maka makhluk psikologis. Maka agama mengajari kita supaya lahir generasi yang bagus, muliakanlah istrimu, jaga psikologisnya. Nih, Anda seneng gak punya bapak banyak uang? Setiap kemauan Anda biologis dipenuhi. Tapi psikologis Anda sakit. Tah meres ya, monyet. Mere duit beri ngomong monyet ngeliatnya tuh. Oh, balik atuh merete atuh. Memberi bagus gak? Tapi ucapannya jelek. Duit wae dasar monyet. Itu balik. Akhirnya jadi gelut gara-gara gitu tah. Nah, psikologis. Maka agama datang untuk memelihara jiwa tuh. Hifzun nafs. 2. 1 bahasan apa tuh? Makhluk yang bersifat biologis. 2 psikologis. 3 manusia itu
makhluk yang cenderung kepada materi. Manusia itu. Suka atau tidak, manusia sangat terbentur dan membutuhkan materi. Sekarang saya mau tanya, Cung, siapa yang mau jadi orang kaya? Ngacung. Yang nggak ngacung, saya doain miskin kamu. Mau kaya nggak kamu? Kalau Anda mau kaya, berarti situasi sekarang Anda miskin berarti. Banyak orang terjebak dengan agama. Saya nggak mau kaya pak, cinta dunia. Lah emang kaya cinta dunia? Kata siapa? Kaya belum tentu cinta dunia, miskin pun belum tentu nggak cinta dunia loh. Jangan salah loh, hati-hati. Nabi Sulaiman tuh kaya loh. Patokannya beriman nggak? Innal insana lafi khusrin. Semua orang tuh merugi. Miskin rugi, kaya juga rugi. Kecuali kaya beriman, miskin beriman. Cuma Anda boleh jadi kaya, Anda boleh jadi miskin. Silakan, bebas manusia itu. Kalau mau kaya, tahu gak ilmunya? Kalau mau miskin, gak usah cari ilmu, insya Allah bakal jadi miskin, gak usah. Gampang, ulah digawe, ulah usah kantun. Duduk bari tekun di atas, insya Allah sangsara. Tong neangan jodoh, entong. Tong tarupan, entong. Tong bisnis, entong, cicing ya guys. Dijamin sangsara. Percaya tak? Lo kecuali Allah mau ke lain, mau dijamin sob-soban. Ada hukum pasti di dunia ini. Kalau saya tumpahkan air pasti basah enggak? Wah, ada tiba-tiba sok bertauhid, kecuali Allah menghendaki lain. Sok tumpangan dah pasti basah. Kalau orang disembeli pasti mati enggak? Dijamin pasti mati. Kalau potong tangan masih ada yang hidup, tapi kalau ini mati semua pasti. Di dunia ini banyak hukum pasti, sunatullah. Tapi banyak di antara saudara kita belum dapat memaksimalkan manfaat itu. Dan itu dikuasai orang-orang Yahudi. Sayang, pada bumi ini punya siapa? Punya Allah. Materi ini harusnya orang Islam yang menguasainya. Karena saya katakan tadi, tidak sedikit gagal paham. Nyata bang harus dikesakan gua Allah. Sangsara, yang dikesakan gua Allah. Tapi gini kan karena lu truk sangsara tadi. Kulutus. Itu. Jadi tentang perjodohan pun hati-hati ya. Allah menjamin jodoh itu wanitanya nggak akan habis. Bukan kamu dengan anu dijodohkan, bukan. Jangan salah paham nih. Kamu yang memilih. Emang kalau Allah yang menjodohkan kamu sanggup? Lewat mimpi misalkan. Erik, jodohmu ada di Afrika, cari sana. Wah, percaya pasti. Wah, pasti setan. Pasti kan gitu. Tapi tiba-tiba banyak orang ngomong setelah cerai, mungkin bukan jodohnya. Budak geus opat kumaha ngomong teh ka mana wae. Gitu. Silakan mau menikah boleh, enggak pun enggak jadi masalah. Tapi apa tuh? Banyak berpuasa kalau enggak mau nikah gitu. Tapi jangan benci sunnah Nabi gitu aja. Satu, apa tuh? Biologis. Dua, psikologis. Tiga, materi. Yang keempat, basaron itu makhluk. Yang pertama biologis, dua psikologis, tiga materi. Yang keempat manusia itu makhluk yang bersifat apa tuh? Biologis, materi. Kira apa kode ya? Fisik. Nah, fisik. Holakon dari fisik. Apa tandanya saat dia dalam memilih salah satu kebutuhan tadi, cenderung dia terperdaya dengan fisik. Materi, mobilnya mau yang bagus, perempuan maunya yang cantik, perempuan maunya yang ganteng. Sekarang saya mau tanya, kamu kan belum nikah nih? Oke. Satu,
A. Kulit hitam legam. Oke. Hitam legam, bibirnya tebal. Herang tak kulitnya teh. Mengkilat. Tapi hafiz Quran. Yang B, cantik bule. Mempesona, baru hijrah milih yang mana? Pasti nube dengan motivasi biar aku yang menghijrahkannya. Pret. Nari belajar bareng Ustaz. Saya yakin Anda pilih yang B. Saya yakin. Jujur aja, itulah manusia. Itulah manusia. Karena kan nikah tuh pas sampai mati, Pak. Aisyah di internet, itu terus, aduh, Gus gitu tuh gendut deh. Tapi habis Quran, soleha lagi. Pasti Anda beli B lah. Biar bisa belajar bareng, ya toh? Itu. Biar aku punya peran jadi imam. Pret. Sebetulnya nafsu. Gitu. Itu wajar, silakan. Makanya kita harus kuasai agama tuh begitu agar tidak melenceng. Nah, itu basaron. Yang kedua, insan. Insan itu adalah makhluk intelektual. Nah, makhluk ya intelektual. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, al-insanu hayawan natik. Insan itu, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, hayawan natik. Maka kalau manusia tidak mau menuntut ilmu, mengisi daya intelektualnya, mengisi ilmu di otaknya, dia tidak akan mungkin bahagia. Makanya Nabi memfardukan thalabul ilmi, sekolah pun membuka pendidikan batasannya doktor. Supaya apa? Supaya jiwamu terisi dengan salah satu unsur yang mesti ada dalam dirimu. Apa? Ilmu pengetahuan. Maka kita kata Imam As-Syafi'i apa tuh? Siapa yang tidak mau berlelah-lelah belajar di masa muda, di masa tua dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Bahkan terbukti bodoh itu bisa mencelakakan loh. Orang nggak bisa pakai mobil, disuruh pakai mobil. Ayo pakai. Wah kawani pakai. Itu pakai ilmu, saya kumaha. Wah kawani mah. Udah tuh bisa. Kok kudu wani, gas beledang. Boro-boro nepi ka tujuan, dugi tapi kasar sadikin. Suku potong mobil bubuk. Kudu make ilmu nanaon oge. Benar? Baca Quran pakai ilmu. Pakai mempelajari Quran, ya pakai ilmu. Menikah, ya pakai ilmu. Nggak ada nggak pakai ilmu. Kalau nggak mau belajar, orang nggak akan maju. Tujuan bahagia akan berubah menjadi sengsara. Karena dia makhluk intelektual. Maka salah satunya kecelakaan manusia itu masuk neraka. Dalam surah Al-Mulk ayat 10 kan begitu. Lau anna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Andai kata dulu aku mau mendengarkan, karena mendengar itu salah satu alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan aku mau berpikir, aku tidak akan masuk di dalam neraka. Coba orang-orang musyrikin pada masa lalu kalau mau mikir, masa batu Tuhan gimana sih? Zaman itu siapa tuh? Ratu Balkis. Masa matahari Tuhan? Masa berhala Tuhan gimana? Masa Firaun Tuhan gimana sih? Emang Firaun terlalu mulus beteng? Makanya Tuhan mencret kumaha sih itu urusannya? Masa sih kok percaya Firaun ngomong ana rabbukumul a'la? Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Sembah aku. Narurut. Kamu gak mikir fisika sama dengan kamu. Butuh biologis kayak kamu juga. Butuh psikologis juga. Tapi betapa jahiliyah menyelimuti manusia tanpa petunjuk agama. Diutuslah Musa plus kepada Bani Israel.
baru mereka melek. Ya juga ya. Nah, yang kedua, insan itu makhluk spiritual. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Si intelektual ini harus berdampak spiritual. Kalau sebelah hancur. Bahaya ini. Manusia itu jiwa dan raga, lahir dan batin seperti sepasang mata uang, tidak boleh tidak, harus dua-duanya ada. Contoh nih, Anda punya uang 100.000, anggap nih uang ya. Gambar depannya bener, Bung Harno dan Bung Hatta, bener nggak warna merah? Uang 100.000 bener nggak? Dibalikin gambar juring, payo mau apa yo? Nah, jangan gambar juring gini kan, nggak mau emang atas no aja nak, duit palsu ya mah, komo kosong, meser kopi, mana atasnya, iya 100.000, nah, kosong lain duit ya mah, harus dua-duanya ada. Kalau spiritual tidak berdampak, intelektual tak berdampak spiritual, dia akan menjadi makhluk yang jahat. Ilmunya akan dipakai menindas orang. Ilmunya akan membuat dia serakah. Ilmunya akan membuat bahwa dia akan mati. Sehingga dia ingin merusak dunia ini dan jiwa manusia. Bahaya. Spiritual tanpa ilmu, bahaya deh semua. Sholat mah ngejos. Jos, Allahu Akbar. Ai ente apa ilmu nanti? Di bahasa naon? Teuing apa? Kenapa kamu sholat? Ya teu apa? Dia wudu. Wudu teh naon? Teu apa? Henteu. Wah, bahaya. Maka kata Al-Qur'an apa tuh? Wala takhfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu berbuat tanpa dasar ilmu pengetahuan. Ini harus nyambung spiritual dan intelektual. Itulah namanya insan. Ada orang terlalu cenderung spiritual, mengabaikan ilmu, bahaya juga, harus seimbang. Nah, yang ketiga, Al-Quran menamakan kita ini Anas. Anas itu apa sih? Makhluk sosial. Betapapun Anda ilmunya setinggi langit atau sudah nyunduh langit, kalau sendirian gak akan bahagia. Jamin. Walaupun Anda ilmunya hafiz Quran, udahareun ripo. Walaupun Anda ilmunya banyak, materi besar, gak punya pasangan, sengsara juga. Itu saling melengkapi. Makanya ada manusia cahaya menghimpun manusia sebagai bentuk yang sebenarnya yang merupakan fitrah dari Allah. Manusia itu perlu sosial. Kelompok, jamaah, komunitas, kaum, umat, dan seterusnya. Nah, dan satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Nih, sekarang saya kasih gambaran contoh. Ini contoh yang nyata ya, yang seorang alami. Ini Pak Erik. Satu kali saya kedatangan seorang ibu. Oke. Seorang ibu, si ibu ini mengeluhkan tentang akhlak kelakuan anaknya yang jauh dari tuntunan agama dan moral. Oke, paham? Nah, saya tanya, kenapa, ada apa bu? Anak saya tidak pulang, sudah berhari-hari. Entah kenapa, dan dia posisinya sudah janda. Janda muda lagi. Kenapa ya Pak Ustadz, kok anak saya begitu, diingetin malah marah-marah. Sampai pernah ditempelin ayahnya, hingga sampai diusir pun sering oleh bapaknya karena saking bandelnya. Kok kenapa ya Allah uji saya dengan anak yang begitu susah diatur, membuat sedih dan sakit saja. Saya tanya begini, Ibu, mohon maaf, Ibu dianugerahkan anak sama Allah, betul? Iya. Ibu tahu bahwa dia itu manusia? Ya jelas. Apakah substansi manusianya ibu isi? Maksudnya? Basarannya gimana? Insannya gimana? Anaknya gimana? Duh, saya nggak ngerti Pak.
Oke. Kejahatan orang itu terukur sebetulnya. Mohon maaf Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Secara intelektual, apakah anak Ibu termasuk orang yang mencari ilmu? Tidak Pak Ustadz. Sekolah pun dia putus. Oke, satu. Satu hal yang membuat orang durhaka, intelektualnya kosong. Oke, satu. Dua, spiritual. Bagaimana dia selama hidupnya? Apakah dia punya guru? Tidak. Dua faktor anak Anda durhaka. Tiga, biologisnya gimana? Janda. Apalagi janda. Spiritualnya tidak ada, intelektual tidak ada, janda. Bahaya itu. Kenapa bahaya Pak Ustadz? Saya sebelum punya istri bisa tahan hubungan seksual 30 tahun gak menyentuh wanita. Setelah punya istri, seminggu pun gak kuat saya. Kenapa? Sudah ada dorongan soalnya. Itulah sebab kenapa orang terjerumus zina. Dia pernah merasakan nikmatnya itu. Bahaya itu. Maka orang yang sudah merasakan nikmat perzinahan, orang yang zina gak mungkin sekali. Gak mungkin sekali itu. Karena itu sensasi setannya luar biasa. Oke, biologis. Yang keempat, apakah anak Anda orientasi akhirat? Wah, dunia Pak, ingin ini, ingin mobil. Nah, materi tuh, bahaya tuh. Terakhir saya tanya, dia berteman dengan siapa? Anas lingkungan, masyarakat. Orang-orang berandal dan putus sekolah. Lah, hancurlah anak Anda. Tolong saya Pak Ustadz, carikan anak saya, tolong saya, bantu saya. Saya cari informasi di Facebook, dapatlah satu nama laki-laki, dicek ke rumah laki-laki itu, ternyata ada sudah 4 hari mondok. Bapak, ibu, anak laki-lakinya cuek-cuek saja. Bapak, punten, Anda tahu ini anak orang? Tahu. Kenapa nggak ada antarkan? Kata anaknya diusir. Kata ibunya, saya nggak pernah usir loh. Opat poe monok diantepkeun ku kolotna cik keluarga model naon gitu. Saya tanya laki-lakinya, kamu mencintai dia? Oke. Geus we kieu gampang na. Ente jadian isu kawin, menikah kamu. Ke heula Pak abi can nikah, aing ngampihan bisa, sia teh kumaha teh? Aing ngampihan dirido 4 dinten disuruh nikah gak mau. Manusia macam apa kamu? Maka gaul sama manusia cahaya dong. Biar kamu bercahaya. Gitu ceritanya. Itulah potret sebagian orang. Kenapa hidup kita gak seimbang? Cek itu, pasti ada yang kurang. Maka kita diajarkan apa tuh? Sabar. Coba hitung-hitung dirimu. Kenapa kamu gak ceria hidupmu? Kenapa gak berwarna? Kenapa gak bergairah? Pasti ada yang kurang. Entah spiritual, entah intelektual, entah salah pertemanan, entah biologis, entah materi. Tinggal pilih Anda yang mana yang kurang. Oh, ilmu, joskan ilmunya. Gitu, jadi jelas. Ilmu nambah ngaji terus. Jomblo wae mah da sangsara anger. Batur beledug nikah hiji nikah kayaknya urang iraha. Pasti temerana jiwanya. Oh, itu Pak sabar Pak. Tong sok gitu ah. Pak, ada yang seri. Doainnya sama kalau sudah penuh semuanya Mang Erik, yes, ya. tinggal jos ke Allah tuh enak bro, gak ada beban. Serius, ini ta'arus bidima saya sudah pun tidak anugerah istri yang solehah. Oke? Sudah dianugerahkan anak 3 tuh, alhamdulillah. Dianugerahkan tempat tinggal, dianugerahkan kendaraan, teman yang baik dan soleh-soleh. Tinggal jos ke Allah, udah bagus. Terboga terseueur emutan. Itu mana gitu Pai jadi tinggal nyumput. Benar gak? Nah, maka silakan. Nah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, itu alat ukurnya, teman-teman. Gitu. Coba nih, ini sangat ngaruh karena dunia dan akhirat tidak bisa dilepaskan. Maka kita berdoanya kan begitu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mau bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, dunia itu perangkatnya, biologismu penuhi. Intelektualmu penuhi juga.
Materimu ya secukupnya boleh, mau lebih juga boleh, bebas kok. Itu selama bisa memanfaatkan di jalan Allah, silahkan. Kita makhluk yang bebas, merdeka. Itulah kelebihan manusia dari makhluk yang lainnya. Dan perlu diingatkan, saya mau ngomong gini. Pernah nggak Anda melihat para petinggi negara yang berkhianat setelah disumpah oleh kitab suci? Bagaimana pandangan Anda? Buruk atau baik? Buruk. Tercela terpuji? Oke. Sebetulnya semua orang saat penciptaan itu, waktu wanafaktu fihi min ruh, Allah tiupkan ruh, saat kita 4 bulan, semua malaikat bersujud atas penciptaan kita. Jangan bikin malu. Malaikat kieu aing kaduhung sujud aing. Peang kieu. Kiru kieu. Sadarilah teman-teman, umur kita nggak akan lama, apalagi saya nih, saya udah 40 tahun, tinggal 23 kalau umur sama dengan Nabi. Ya bisa kurang, bisa lebih. Kalau nggak jos ke Allah, rugi. Mati mah udah pasti. Akhirat walau alam, buat apa kita hidup? Maka maknai hidupmu dengan sambungkanlah kepada Allah. Insya Allah hidup kita akan bermakna, bahkan bisa menjadi cahaya bagi hidup kita dan hidup orang lain. Maka cahaya itu, syarat cahaya itu, dirinya harus bercahaya, baru bisa menerangi lingkungan sekitar. Bagaimana kita mau menjadi manusia yang bercahaya kalau kita sendiri pun gelap? Salah satu cahaya yang dimaknai dalam agama kita itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kata Nabi, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Bahkan Al-Quran pun adalah cahaya. Lihat surah Taghabun ayat 8, fa aminu bima anzalna nurum min rabbina. Dan berimanlah kamu kepada cahaya yang Allah turunkan. Apa itu? Al-Quran. Sehingga begitu baca basaron insan, oh ini gua ternyata, pantesan gitu. Makanan nih, ini apa ini? Bala-bala. Oke, ini apa ini? Cireng. Ini apa ini? Tempe. Tempe. Ini apa ini? Gehu. Bagus. Tahukah Anda mana ya makanan yang favorit saya? Cireng. Hah? Enggak kata. Ini meledek kayaknya, meledek ini orang. Coba Pak Ustaz. Kalau saya dipaksa diberikan pilihan, jatah Anda cuma 1, oke? Berarti aku harus ambil yang mana? Yang terfavorit. Cireng juga oke, ini gehu juga oke, tapi ini yang paling saya sukai. Karena kalau saya ambil yang ini, hati tidak suka, genok balik aja kadung lain bala-bala tuh, kan gitu. Sugante itu milih, oh apa gitu main 2 tuh. Andai kata gitu loh, itulah manusia. Jangan sampai salah memilih. Maka kenalilah dirimu, makanan favoritmu apa. Manjakan dirimu. Kalau Anda paksakan makan yang gak disukai, jiwamu akan sumpek. Saya tuh nggak suka makannya, tapi biar apa-apa lah. Nggak akan enak, tapi kalau makan yang kita sukai, wow, Allahumma barik dong, apaan semangat. Direbut ikan ngambek gitu, gorok tuh. Itulah manusia, oke? Nah, cukup lah, walau alam. Semoga ada manfaatnya. Jadi teman-teman harus kenali diri dulu ya agar bahagia. Terus tadi kan kata Pak Ustadz bilang jangan sampai kita ngecewain malaikat ya, apalagi jangan sampai kita ngecewain Allah sama Rasul. Jadi gimana caranya buat kita bareng-bareng biar Allah lihat kita tersenyum sama lihat bahagia ya kita gitu. Amin ya Allah. Kayak gitu. Paling kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh Ustaz? Boleh, tapi jangan yang susah aja. Teman-teman bisa ada yang mau bertanya boleh? Ya, boleh sob. Dari Ikhwan atau Ahwat?